Rani adalah seorang gadis berusia 22 tahun yang baru saja lulus kuliah di bidang akuntansi. Dia bekerja di suatu perusahaan besar yang bergerak di bidang tekstil. Rani juga memiliki kekasih bernama Kiki, namun Rani tak sama sekali mencintainya. Karena Rani terpaksa menerima cinta Kiki hanya karena kasihan dan pantas diapresiasi. Kiki juga tahu kalau dirinya tidak terlalu dicintai oleh Rani. Rani hanya menyukai Anthony, direktur di perusahaannya. Namun sayang sekali, Anthony telah memiliki kekasih yang bernama Fonny. Rani tinggal bersama ibu dan sepupunya. Ibu dari Rani bernama Ira dan sepupunya bernama Naila. Suatu pagi yang cerah, matahari pagi merasuki kamar gadis muda. Rani bangun pukul 7. Hari itu Rani kesiangan. Dia bergegas ke kamar mandi dan segera membersihkan tubuhnya dari bau-bau mimpi di malam hari. Saat Naila masuk ke kamar Rani untuk meminta parfum, terlihat pemandangan kamar yang banyak foto Anthony di dinding dan di meja kerjanya. Kamar itu serba Anthony, si lelaki yang mengisi hatinya. Laki-laki di foto ini main di drama series apa ya? Kok aku gak pernah lihat? Batin Naila bertanya-tanya. Saat Rani hendak keluar kamar mandi, dia melihat Naila yang sedang menyentuh foto-foto Anthony yang tertata rapi di meja. "Hei, jangan sentuh foto itu. Tangan kamu kotor," ucap Rani. "Siapa dia? Mukanya kayak cowok di drama Thailand," ucap Naila. "Dia bukan siapa-siapa, dia hanya ada di mimpiku," ucap Rani. "Kalau gitu, aku mau minta parfum itu dong," ucap Naila. "Ambil aja, tapi jangan banyak-banyak ya," ucap Rani sambil mengeringkan rambutnya. "Hayo loh, rambutnya basah. Habis mimpi apa sama laki-laki di foto itu?" tanya Naila jahil. Naila terbirit-birit lari menghindari cubitan Rani. "Kamu ya, awas kalau kamu minta parfum lagi," ucap Rani. "Besok aku mau beli, wek, ucap Naila meledek. Ira menyiapkan sarapan di meja makan. Rani dan Naila bersiap untuk pergi, namun sebelumnya mereka sarapan terlebih dahulu. Sambil menyaduhkan susu untuk kedua gadis muda itu, Ira berpesan, "Kamu yakin mau nikah sama Kiki?" tanya Ira pada Rani. "Emang kenapa, Mah?" tanya Rani dengan santainya. "Mama lihat kamu masih mempermainkan Kiki," ucap Ira. "Emang Kiki udah bilang sama Mama buat lamar aku?" tanya Rani. "Kemarin ibunya Kiki datang ke sini menanyakan masalah keseriusan hubungan kalian berdua. Mama khawatir sama kamu. Hati-hati loh, anak orang jangan dipermainkan," ucap Ira. "Aku gak mempermainkan siapapun, Mah. Kalau memang Kiki mau serius sama aku, ya udah, mungkin dia jodoh aku," ucap Rani. "Terus cowok yang di kamar itu gimana?" celoteh Naila. "Hush," ucap Rani sambil menginjak kaki Naila. "Laki-laki yang mana? Memangnya ada yang masuk ke kamar kamu? Ini kan apartemen. Mustahil ada orang masuk lewat jendela," cemas Ira. "Bukan, Mah. Maksud Naila itu laki-laki yang ada di poster kamarku," ucap Rani menenangkan. "Oh, kirain apa. Ya sudah, sarapan ya, Ran. Ingat ya, jangan mainin perasaan orang lain. Tahu sendiri kan gimana rasanya? Kamu lihat sendiri kan gimana nasib Mama?" ucap Ira sambil menatap tajam. "Iya, Mah. Aku sama Naila sarapan dulu ya," ucap Rani. Ira pun kembali membereskan pekerjaan rumah. Kini Rani memandang Naila dengan wajah kesal. "Awas ya, kamu kalau ngomong aneh-aneh," ucap Rani. "Emang cowok itu siapa sih?" tanya Naila kepo. "Dia bos di tempat kerjaku. Aku suka sama dia," ucap Rani. "Kenapa gak nembak dia aja sih? Emansipasi dong," ucap Naila. "Gak ada emansipasi di sini. Dia udah punya kekasih," ucap Rani. "Kan belum nikah, lagian belum tentu jodoh juga," ucap Naila. "Pasti berjodoh. Bukan mereka banyak yang merestui kok," ucap Rani. "Lagian, seleramu ketinggian. Udah dapet Kiki aja, udah bersyukur," ucap Naila. "Iya sih,
Tapi apa salahnya sih menyukai tanpa diketahui, ucap Rani. Oh, berani ya bilang kayak gitu? Aku laporin ke Tante Ira nih, ucap Naila. Jangan gitu dong, Nay. Please, ucap Rani. Waktu menunjukkan pukul 8.30, Naila dan Rani pergi diantar oleh Kiki. Kiki yang tengah mengendarai mobilnya seakan segan bertanya. Kenapa Ki? Kalau mau ngomong ya ngomong aja, kan Naila udah nyampe kampus, ucap Rani yang sedang berkaca di mobil. Gimana sama lamaranku? Tanya Kiki. Sejenak Rani berhenti bercermin dan memandang Kiki. Kalau kamu serius mau nikah sama aku sih ayo. Cuma aku gak bisa siap langsung punya anak, ucap Rani. Kenapa Ran? Tanya Kiki. Usia aku masih muda. Aku masih pengen explore dunia yang belum pernah aku coba, ucap Rani sambil melanjutkan bercermin lagi. Jadi jalan apa yang mau kita tempuh untuk menekan rencana memiliki momongan? Tanya Kiki. Kalau aku sih mau di KB aja, dan aku mau pasang IUD biar aman dan gak gemuk, ucap Rani. Kalau aku sih gimana kamu aja, yang penting kamu bahagia, ucap Kiki sambil tersenyum. Kamu udah nentuin konsep pernikahan kita nanti? Tanya Rani lagi. Aku coba tanya ibuku dulu deh, siapa tahu ada ide, ucap Kiki lagi. Mereka pun sampai di kantor tempat Rani bekerja. Rani turun dari mobil dan segera masuk ke kantor. Di sana Rani bertemu dengan Cindy yang sekretaris dari Anthony. Di koridor kantor mereka sempat berbincang tentang Anthony. Bunyi ketukan dua pasang sepatu mengiringi perbincangan dua wanita tersebut. Aku gak habis pikir kalau Anthony mau nikah beberapa hari lagi karena desakan orang tua Foni, ucap Cindy. Mendengar itu hati Rani merasa remuk dan terdiam, dan dengan wajah yang sangat tak bersemangat dan murung. Padahal ya, aku gak recommended banget kalau Anthony nikah sama si Poni. Secara si Poni itu wanita yang judes banget, ucap Cindy, si janda muda itu. Baguslah kalau mereka mau menikah, ucap Rani. Aku doakan semoga mereka gak jadi nikah dan Anthony bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik, ucap Cindy. Jangan gitu dong Sin, kasihan loh Pak Anthony, mungkin cintanya udah mentok sama Mbak Foni, ucap Rani. Gak. Pokoknya Pak Anthony harus dapatkan istri yang hatinya kayak kamu. Soalnya aku tahu kalau neneknya Pak Anthony gak suka sama sikap Foni yang super judes, ucap Cindy. Kalau hatinya kayak aku mungkin casingnya kayak Mbak Foni, ucap Rani. Mana tahu kamu jodohnya Pak Anthony, celoteh Cindy. Gak mungkin jauh banget, ucap Rani. Emangnya yang salah sama diri kamu itu apa? Aku mengajukan resign dan lanjut kerja di rumah. Dan aku merekomendasikan kamu untuk jadi sekretarisnya Pak Anthony, jelas Cindy. Jangan deh Sin, jangan aku. Kerjaan aku di tim akunting banyak banget. Ntar siapa yang mau kelarin? Tanya Rani. Itu urusan tim kamu, pokoknya aku rekomendasikan kamu, ucap Rani. Cindy please, berat buat aku yang setiap hari harus lihat wajah Pak Anthony. Apalagi kalau aku harus menyaksikan kemesraan Mbak Foni dengan Pak Anthony, ucap Rani. Aku juga biasa banget, ucap Cindy. Sin, jangan adakan, semua butuh persiapan, ucap Rani. Pelan-pelan aja dong, kamu siapin mental dan aku siapin beberapa catatan buat kamu nanti. Lagian enak loh kerja bareng bos ganteng, ucap Cindy menggodai. Semua staf kantor tengah sibuk bekerja, termasuk Rani. Rani melihat Anthony dengan ditemani Foni kekasihnya. Mereka masuk ke ruangan itu sambil membuka pintu. Foni langsung mengajak Anthony berbicara serius. Anthony, sebelum kita menikah, aku ingin kamu menanam benih di rahimku ini. Karena nenekmu bilang dia ingin segera memiliki cicit, ucap Foni. Maksudnya kita melakukan hal yang terlarang? Tanya Anthony. Tidak seperti itu. Kita coba bayi tabung. Jadi setelah menikah, kita gak nunggu-nunggu punya anak, ucap Foni. Oke, kapan kita ke rumah sakit? Tanya Anthony.
Hari ini kita ke rumah sakit untuk pengecekan kualitas spermanya. Kalau dirasa sudah bagus, maka aku bisa langsung diinseminasi, ucap Foni. Dan siangnya mereka pergi untuk memeriksa kesehatan dan kelayakan untuk melakukan bayi tabung. Hingga hasilnya Anthony dan Foni dinyatakan bisa langsung melakukan program tersebut. Besoknya Rani dan Kiki datang ke rumah sakit yang sama karena pernikahan mereka akan digelar beberapa bulan lagi. Hingga Rani melihat pasangan Foni dan Anthony juga tengah berada di rumah sakit. Ketika itu, resepsionis rumah sakit adalah orang baru yang masih belajar, hingga nomor antrian milik Rani dan Foni tertukar. Mereka sama-sama masuk ke ruang dokter kandungan. Rani dan Foni menunggu suster memanggil, hingga Rani terlebih dahulu masuk. Bu Foni, tunggu dulu ya. Proses untuk Bu Rani akan sedikit memakan waktu, ucap suster. Iya, gak apa-apa sus, ucap Foni. Rani bertemu dokter Indri. Rani duduk di kursi khusus dan bersiap untuk pemasangan. Mungkin akan terasa sakit, namanya wanita. Mau gak mau harus punya anak, walaupun dengan metode bayi tabung, ucap dokter Indri. Namun Rani sama sekali tidak mengindahkan ucapan dokter itu. Tak lama setelah Rani, Foni pun masuk untuk melakukan bayi tabung. Namun sayang sekali, tanpa sepengetahuan Foni, kini tubuh Foni dimasuki implan IUD dan Rani dimasuki inseminasi bayi tabung.